yang diriwayatkan dari An Ibn Juraid, An Atha, An Ubaid bin Umar, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Katanya Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah segera melaksanakan daripada kesunahan seperti segerahnya Rasulullah di dalam menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sangat lebih cepat Nabi daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Loh kenapa? Kok dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ada beberapa alasan. Di antaranya, orang itu kalau sudah bangun tidur, cepet-cepetan untuk urusan apa? Dunianya. Oh cepet-cepetan, sing dodolan sayur misalnya, bangun tidur, jam 1 tangi, langsung, kadang raup tok berangkat nang pasar buka, cepet-cepetan untuk urusan dunia. Sehingga Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi dari apa yang mereka cari. Apa yang mereka akan dapatkan jelas tidak sebanding, sehingga diperintahkan fala tatrukuhuma wa tastaghilu bihi, jangan pernah tinggalkan keduanya, sibukkan dirimu untuk mengerjakannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Nabi mengatakan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Dikatakan bahwa hisabnya umatnya Nabi Muhammad itu seperti waktu kita menjalankan 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Jadi tidak lama, tidak panjang hisabnya. Hisabnya umatnya Nabi Muhammad tidak panjang, tidak lama, sehingga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena hisab kalau lama itu ruwet dan sangat menunda kita untuk menikmati surga. Karena para ulama berkata, di hisab itu sudah jenis daripada azab. Orang dihisab itu sudah jenis daripada azab. Yang enak itu apa? Yang enak itu tanpa hisab. Nah, coba ini misalnya ada orang punya pekerjaan, mengerjakan banyak orang. Akhirnya setiap orang itu datang ngelapor. Antri kan? Lah, dengan antri ini otomatis apa? Memperlambat pulangnya dia ke rumah. Dia harus ngelapor, ditanya, loh kok iso seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Kok seperti ini? Loh, yang kedua, yang ketiga ini nunggu yang pertama. Loh, lama. Menunda pulang, memperlambat kepulangannya. Tapi coba tanpa hisab, lu kan enak, waktunya pulang langsung mulai wis, nggak bingung. Nah, begitu juga ketika kita di akhirat. Ketika kita di akhirat tanpa hisab, makanya kalau doa itu jangan minta dihisab dengan hisab yang ringan. Itu doa yang keliru. Minta bighairi hisab. Kita minta tanpa dihisab. Kalaupun nanti dapatnya dihisab, lutung daripada ndak sama sekali. Yang penting kita minta bighairi hisab. Sehingga Nabi memerintahkan kita atau menganggap itu lebih baik daripada dunia. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita akan besarnya rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan waktu itu, dengan waktu itu. Sehingga Abu Hurairah, Sayyidina Umar memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh. Abu Hurairah berkata, la tada' rak'atail fajri walau tarakatkal khair. Jangan engkau tinggalkan sholat 2 rakaat qobliyah subuh sekalipun engkau ditendang oleh kuda. Walaupun ditendang oleh kuda, jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh.
Bahkan Sayyidina Umar menganggap salat qabliyah subuh ini huma ahab ilayya min humurin na'am. Lebih aku cintai daripada kendaraan yang sangat istimewa, yang sangat mahal. Nah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, la yuhafid ala rak'atil fajri illa awwab. Orang yang selalu menjaga, berusaha tidak meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh, itu adalah orang yang awwab, orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah salat qabliyah subuh ini dianjurkan untuk ringan. Dianjurkan untuk ringan. Tidak panjang-panjang. Enggak sama dengan salat subuh. Kalau salat subuh dianjurkan yang panjang, tapi salat qabliyah subuh ini dianjurkan yang ringan. Sehingga dianjurkan membaca apa? 2 surat. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad setelah Fatihah. Ada riwayat yang menganjurkan kita untuk membaca 1 ayat di surat Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabi wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua 1 ayat dari surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi 1 ayat dari surat Al-Baqarah yang diawali dengan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan 1 ayat dari surat Al-Imran yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi ba'duna wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah sampai akhir. Ada lagi yang menganjurkan membaca Alam Nasra dan Alam Taro. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasrah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Alam Taro. Dikatakan barang siapa yang merutini membaca 2 surat tersebut, yaitu Alam Nasrah dan Alam Taro di qabliyah subuh, ya, zalat anhu alilatul bawasir. Jadi yang punya ambeien akan hilang penyakit ambeiennya, ya, bawasirnya. Ada yang mengatakan bukan hilang penyakit bawasir atau ambeien, tapi la yara syarran dzalikal yaum, tidak melihat keburukan di hari itu. Di orang yang membaca Alam Nasrah dan Alam Taro di 2 rakaat qabliyah subuh tidak akan melihat keburukan untuknya di hari itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dikatakan man shallahuma bi alam wa alam lam yusibu fi dzalikal yaum alam. Ya. Siapa yang membaca di 2 rakaat qabliyah subuh Alam Nasrah dan Alam Taro, dia tidak akan mendapatkan di hari itu alamun kesedihan atau kesusahan. Sehingga Imamul Ghazali berkata di dalam kitab Wasailul Hajat, ya, beliau mendapatkan cerita bukan dari 1 orang soleh, tapi banyak orang yang soleh. Yang dikatakan man qara'a fi raq'atil fajr Alam Nasrah wa Alam Tara qasurat anhu yadu kulli aduwin wa lam yaj'alhum alaihi sabila. Barang siapa yang membaca di 2 rakaat qabliyah subuh Alam Nasrah dan Alam Tara, ini musuh tidak dapat membahayakannya. Jadi setiap musuh tidak akan mendapatkan tidak bisa membahayakannya, dan tidak ada peluang untuk membahayakan dia. Jadi tidak ada peluang untuk membahayakan. Membahayakan tidak bisa, dan tidak memiliki kesempatan atau peluang untuk membahayakannya. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah setelah salat sunnah qabliyah subuh, ya, setelah salat sunnah qabliyah subuh itu disunahkan kita berbaring dengan lempeng kanan membaca Allahumma rabba Jibril wa Israfil, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail.
ya, ajirna minan nar 3 kali atau a'udzubika minan nar 3 kali. Itu setelah salat qabliyah subuh atau sunatal fajar, ya. Nah, ini keistimewaannya. Makanya rugi, ya, kalau kita bisa mengerjakan, bisa melakukan tapi tidak kita tinggalkan, tidak kita amalkan.